Sekali lagi kami sangat berterima kasih atas segala kehadiran saudara-saudara dan saya tidak akan lama-lama. Saya tahu ini pekabaran ini sangat penting. Saya akan serahkan langsung kepada Pastor Tilaar yang sudah dipersiapkan dengan baik pekabaran hari ini. Silakan, Pastor. Baik, terima kasih. Selamat malam dan selamat sahabat untuk kita semua. Sama sahabat. Selamat malam. Pada malam ini, eh, judul pelajaran kita, Tempat yang Maha Suci, atau Bilik yang Maha Suci, di mana subjudulnya adalah Tragedi yang Paling Mengerikan. Baik, untuk tidak membuang waktu, mari kita fokuskan beberapa menit ke depan untuk bisa mempelajari pelajaran kita pada saat ini. Di dalam Kemenangan Akhir, tulisan Roh Nubuat, halaman 598, dikatakan ia atau Tuhan atau Yesus memiliki sebuah peta yang menunjukkan setiap tanda jalan dalam perjalanan menuju ke surga. Dan tidak boleh menerka-nerka saja. Jadi ketika kutipan ini dibuat, tentunya ini ditunjang dengan tulisan-tulisan yang lain yang menunjukkan hal yang dikatakan di dalam Kemenangan Akhir ini, halaman 598, bahwa Tuhan punya peta yang mengarahkan perjalanan saudara dan saya ke surga. Artinya setiap hal yang terjadi di dunia ini, setiap nubuatan-nubuatan yang sudah dinyatakan di dalam firman Tuhan dan juga di dalam tulisan Roh Nubuat akan mengarahkan kita kepada peristiwa-peristiwa yang ujungnya adalah menuju kepada keselamatan atau ke surga atau kepada kehidupan yang kekal. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika kita mempelajari ini, maka kita akan dengan pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, kita akan dituntun satu demi satu, tahap demi tahap, kehidupan kita, kehidupan umat-umat Tuhan khususnya yang ada di zaman akhir ini, menuju kepada keselamatan. Dan dikatakan memang tidak boleh menebak atau menerka-nerka. Semua itu dinyatakan. Jadi kalau kutipan ini menyatakan demikian, berarti kita perlu tuntunan Roh Kudus agar kita mengetahui, ya, tanda jalan yang menuju ke surga itu, yang dinyatakan oleh firman Tuhan, Alkitab, dan juga tulisan Roh Nubuat bagi kita sebagai anggota SDA atau umat yang sisa. Setelah itu, maka di dalam Habakuk pasal 2 ayat yang pertama ini, kita akan mengerti juga. Ya. Dikatakan, aku berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawab atas pengaduanku. Jadi kalau saudara dan saya itu mempelajari nubuatan, mempelajari Alkitab, ya, saudara itu sementara berdiri di tempat pengintaian.
Lalu ketika ada nubuatan yang saudara pelajari, maka saudara perlu istilahnya berdiri tegak di menara nubuatan untuk melihat, untuk menantikan, meninjau apa yang firman Tuhan katakan. Sehingga kita tahu kalau ada musuh yang datang, kalau ada satu peristiwa besar yang datang, kita bisa melihat lewat menara atau nubuatan ini. Kita bisa melihat ke depan. Jadi tidak tinggal diam saja, tetapi mempelajarinya. Dan dengan tuntunan Roh Kudus tentunya, ya. Menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduan. Jadi sebagai umat Tuhan kita harus bergembira, berbahagia karena Tuhan punya peta menuju ke surga. Tidak boleh menebak-nebak. Dan Tuhan memberikan nubuatan-nubuatan ini untuk kebahagiaan bagi kita agar kita siap menghadapi hal-hal peristiwa-peristiwa besar yang ada di depan yang perlu kita ketahui, saudara sekalian. Lalu sebagai anggota SDA, saya perlu mengulangi beberapa kali tulisan Roh Nubuat ini. Testimonies for the Church, jilid yang ke-8, halaman 298. Sister White diperintahkan untuk mengatakan kepada gereja-gereja kita, pelajari kesaksian Roh Nubuat. Karena apa? Karena ditulis sebagai nasihat dan menguatkan mereka yang hidup pada akhir zaman. Bila umat Allah, umat yang sisa ini, tidak mempelajari pekabaran yang diberikan, yang dikirimkan kepada saudara dan saya, lewat hambanya, Sister White ini, bagaimana yang dia katakan, saya diperintahkan. Kalau kita tidak mempelajarinya, tidak mengikutinya, maka dikatakan bagian terakhir, kita berdosa oleh menolaknya. Kita tahu ada 3 definisi dari dosa. Pelanggaran 10 hukum Tuhan, iman yang ragu-ragu, itu dosa. Ya. Sesuatu yang baik yang kita tahu, tetapi kita tidak lakukan, itu dosa. Dan yang satu lagi, ketika tulisan Roh Nubuat yang dikhususkan untuk saudara dan saya sebagai umat Tuhan di zaman akhir, umat yang sisa, ini petunjuk. Kalau kita sudah diberikan, ya, ada nasihat yang menguatkan saudara dan saya menghadapi hal-hal yang terjadi di zaman akhir ini. Saudara tidak jalankan, saudara tidak terima, bahkan menolaknya, saudara berdosa. Ya. Mungkin bagi beberapa orang masih merasakan bahwa biarlah saya berjalan apa adanya. Ya. Tapi jangan lupa, kesaksian Roh Nubuat dikhususkan bagi saudara anggota SDA. Ketika ini diberikan, saudara perlu mempelajarinya. Karena ini menguatkan saudara dan saya. Dengan berbagai tipuan dan serangan setan yang datang setiap saat. Yang boleh jadi itu yang melemahkan saudara dan saya dan juga membawa saudara di dalam kebinasaan. Karena serangan atau rencana-rencana setan dibuka di dalam tulisan-tulisan Roh Nubuat ini. Tapi jangan lupa bahwa dalam tulisan Roh Nubuat juga dikatakan, Testimonies jilid yang pertama halaman 48, akan bangkit juga roh kebencian terhadap tulisan Roh Nubuat ini. Walaupun itu datangnya dari setan, tetapi dia mengendalikan, mempengaruhi manusia, khususnya anggota SDA. Dan ketika Roh Nubuat ini dibenci oleh segelintir orang, oleh sebagian yang mengaku adalah umat Tuhan, umat yang sisa. Dikatakan hasil pekerjaan setan ini membuat iman gereja-gereja bergoyah. Jadi saudara dan saya kalau sekarang melihat, ya, bahwa banyak goncangan yang terjadi di gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia ini, ya, salah satunya oleh karena adanya roh kebencian terhadap tulisan Roh Nubuat. Dan sekali lagi dikatakan,
penipuan terakhir setan, dia akan membuat bahwa kesaksian roh nubuat itu tidak ada faedahnya. Tidak ada faedah apapun. Karena apa? Karena setan tahu semua sepak terjangnya ditelanjangi, semua agen-agennya yang ada di dunia ini diberitahukan di sana. Dan saudara akan berbahagia. Mengapa? Karena semua rencana-rencana setan dan semua yang akan ambil bagian di dalam pertempuran antara Kristus dan setan, antara Kristus dan umat-umatnya, dan setan dan umat-umatnya, dibeberkan dalam tulisan Roh Nubuat. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah saudara membenci. Ya. Mungkin saudara katakan, oh nanti dulu saya baca. Oke, silakan saja. Tetapi jangan lupa, saudara, ya, tulisan ini tidak hanya ditulis begitu saja. Tulisan Roh Nubuat ini. Ini ilham dari Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa umat sisa ini akan menjadi sasaran setan yang dikatakan kalau di dalam kutipan Roh Nubuat yang lain, ya eh, sasaran setan oleh karena umat yang sisa ini berpeluang di akhir zaman ini untuk hidup terus-menerus sampai Yesus datang kedua kali, yaitu ketika mereka masuk dalam kelompok 144.000 itu yang akan tidak mengalami kematian fisik sampai mereka diubah masuk di dalam kerajaan Tuhan ketika Yesus datang kedua kali. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam Maranatha 192, sebelum perkembangan terakhir pekerjaan kemurtadan, akan ada kekacauan iman. Pada masa yang akan datang, setiap jenis penipuan akan timbul. Musuh akan memasukkan teori-teori palsu, seperti ajaran bahwa tidak ada sanctuary, tidak ada Ka'bah, tidak ada bait suci. Ini adalah salah satu yang menjadi sebab orang akan meninggalkan iman. Ketika ada penggoncangan di dalam, kekacauan iman di dalam. Mengapa ada kekacauan iman? Karena begitu banyak ajaran-ajaran yang kelihatannya bersumber dari Alkitab, firman Tuhan, bahkan dari kutipan Roh Nubuat di bawah itu. Sehingga terjadi kebingungan di kalangan umat Tuhan. Jadi kemurtatan itu harus ada. Karena ini pertanda sebelum tibanya kesudahan zaman ini. Dan banyak penipuan, saudara sekalian. Dan yang kita akan pelajari sekarang adalah bagaimana Ka'bah itu dikatakan tidak berguna atau tidak ada dan lain sebagainya. Dan lebih khusus pada malam ini kita akan melihat pelajaran khusus tentang bilik atau tempat yang maha suci yang kita hubungkan dengan sejarah dunia ini. Sejarah dunia ini. Jadi kalau kita sudah melihat pelajaran tentang Ka'bah, ya, ada pelataran di sana, ya, ada pelataran di sini. Dan kalau kita lihat di dalamnya itu ada bilik atau tempat yang suci, ya, baru ada tempat yang maha suci. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita mempelajari dengan cermat, maka kita akan dapatkan ternyata di dalam Ka'bah mulai dari pelataran, ketika kita mempelajari baik dari struktur bangunannya, ya, tempatnya, dari tugas-tugas yang dijalankan, peralatan yang ada di sana, mulai dari pelataran, di bilik suci dan bilik yang maha suci, semuanya menunjukkan kehidupan saudara dan saya, menggambarkan kehidupan kita yang berada di dunia ini dari sejak awal, ya, mulai awal kita pertobatan sampai ketika kita dimuliakan. Pertobatan kita dibenarkan dalam proses penyucian dan di dalam kemuliaan. Dan saudara-saudara tahu, semua ini ditiru oleh setan lewat agen-agennya di dunia. Dan inilah yang perlu kita ketahui, saudara sekalian.
Walaupun kita tidak secara khusus mendalaminya, tetapi kita harus tahu bahwa Ka'bah dari berbagai hal yang ada di dalamnya, ini sebenarnya adalah pelajaran yang luar biasa sebagai anggota SDA yang harus kita pelajari. Karena semua mengandung hal-hal yang membawa kita kepada penurutan dan keselamatan ke depan. Dan di sana, ketika kita mempelajarinya, maka kita akan ketahui ada banyak hal yang akan diungkapkan di sana, yang ternyata setan sendiri sementara membuat Ka'bah yang palsu di atas dunia ini lewat orang-orangnya dalam segala hal. Saudara-saudara sekalian, di dalam bilik yang maha suci, ya, di dalam bilik yang maha suci ini, kita sudah tahu ketika kita berbicara tentang bilik yang maha suci, artinya kita sementara mempelajari keberadaan kita sebagai umat Tuhan yang hidup di zaman yang terakhir. Ya, kalau ada akhir zaman, di akhirnya dari akhir zaman. Jadi ini yang kita perlu ketahui. Dan kita melihat di sini bahwa di bilik yang maha suci itu ada tabut perjanjian, ya, ada tabut perjanjian, ada tongkat Harun yang bertunas, dan di sini ada imam besar yang bertugas, ada eh, kita sudah tahu sistem upacaranya, ya, hari pendamaian, ya, karena imam besar setahun sekali dia bertugas. Dan semua yang ada di dalam Ka'bah dan upacara yang ada di sini yang dijalankannya itu ditiru habis-habisan oleh setan dan agen-agennya. Itu yang perlu kita ketahui, ya. Jadi sebenarnya kita berada di penghujung sejarah dunia ini, ya, penghujung sejarah dunia ini. Karena dua loh batu ini juga yang diserang, khususnya hukum yang keempat, hari Sabat. Lalu tongkat Harun yang bertunas ini juga diserang. Tongkat Harun ini simbol dari kesaksian-kesaksian Yesus atau tulisan roh nubuat itu sendiri. Ini dua ini diserang. Ketika saudara melihat kutipan-kutipan roh nubuat tadi sebelumnya, kalau sampai kita lihat dengan mata kepala sendiri bahwa begitu gencarnya hukum Tuhan, khususnya hukum yang keempat itu diserang, baik dari dalam maupun dari luar, dan juga tulisan roh nubuat diserang khususnya yang dari dalam ini sendiri, maka ketahuilah saudara, kita berada di penghujung sejarah dunia ini. Ya, penghujung sejarah dunia ini. Jadi kita lihat bahwa kita di tahun 2023, ya, 2023. Yang kita tunggu ke depan adalah peristiwa besar pengenapan nubuatan Sandelo ini. Yang banyak umat-umat Seventh Day Adventist, bahkan maaf dari kalangan pendeta sendiri, tidak akui ini tulisan roh nubuat. Ya, diejek. Ya, saudara perhatikan, ya, bagaimana penggenapan nubuatan. Bahwa kita berada di penghujung sejarah dunia ini. Ya. Mengenai apa yang dinyatakan dalam tulisan roh nubuat, ada banyak. Semuanya ini, ya. Ini dianggap apa? Tidak benar, tidak berdasar. Bahkan Sister White sendiri dikatakan apa? Orang biasa-biasa saja. Dan seterusnya. Ada banyak hal, saudara-saudara sekalian. Disayangkan, ya. Dan ada beberapa dari teman-teman pendeta juga, ya, disayangkan saja. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita mempelajari uh, bilik yang maha suci di dalam judul yang kita bahas, maka ada tragedi yang paling mengerikan. Dan peristiwa ini ada di sini, saudara-saudara sekalian. Loss of probation, kemudian 7 kutuk dicurahkan, ya.
Ini yang perlu kita perhatikan. Dan untuk mempercepat, mari kita lihat dalam kutipan atau tulisan Raja Daud, Mazmur 77 ayat 13 sampai 20. Ya. Di dalam bahasa Inggrisnya lebih pas, khususnya King James Version, bahwa jalan Tuhan itu adalah ada di Ka'bah. Jadi semua jalan Tuhan perlu kita pelajari di dalam Ka'bahnya yang kudus. Itu yang perlu kita ketahui. Dan kita ambil di bagian yang terakhir, bilik yang maha suci. Ya. Kita sedang berada di pelataran krisis segala zaman. Dengan cepat penghakiman Allah akan berlangsung secara satu demi satu. Api, banjir, gempa bumi, peperangan, pertumpahan darah. Ini yang dikatakan ya. Dan inilah kutipan yang coba kita bahas agak mendalam dalam Para Nabi dan Bapa, halaman 201. Patriarchs and Prophets 201. Bila mana Kristus berhenti dari pekerjaannya sebagai pengantara demi umat manusia, barulah masa kesusahan itu dimulai. Kemudian kasus setiap jiwa sudah akan diputuskan. Dan tidak ada lagi darah penebusan untuk membersihkan dosa. Ketika Yesus meninggalkan kedudukannya sebagai pengantara manusia di hadapan Allah, maka maklumat penting disampaikan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah dia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah dia terus cemar. Barang siapa yang benar, terus berbuat benar. Barang siapa kudus, terus menguduskan dirinya. Itu dikutip dari Wahyu 22 ayat 11. Kemudian, roh Allah yang bertugas menahan itu akan ditarik dari bumi. Saudara, inilah tragedi yang paling mengerikan ketika peristiwa Kristus berhenti dari pekerjaannya sebagai perantara terjadi. Dan itu terjadi ketika peristiwa-peristiwa yang mendahulinya yang kita sudah lihat di dalam bagan tadi itu terjadi semuanya. Mulai dari Sandelo sudah disahkan, pemeteraian, dicurahkannya roh hujan akhir, lalu ada loud cry, ya. Kemudian close of probation, ya. Penutupan pintu kasihan. Nah, penutupan pintu kasihan, pertobatan seluruh dunia, ya, khususnya untuk yang non-SDA, itu terjadi, maka Kristus berhenti dari pekerjaannya sebagai pengantar. Ini yang akan terjadi. Dan inilah yang paling mengerikan. Ya. Paling mengerikan. Dan setan melihat kesempatan ini. Agar banyak orang, khususnya umat SDA ini, umat Tuhan yang hidup di zaman akhir, umat sisa, kalau bisa, mereka itu tidak tahu ini peristiwa. Tidak mempelajari ini. Padahal Tuhan sudah memberikan apa? Peta perjalanan saudara dan saya menuju ke surga dengan melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini. Sebagaimana yang dikatakan Habakuk, ketika kita belajar nubuatan, sama dengan kita naik tangga, menara. Ya, kita melihat keluar benteng. Kita lihat apa? Ada musuh, ada peristiwa-peristiwa besar. Setelah kita mempelajari nubuatan, itu gunanya nubuatan. Dengan mempelajari itu, kita mengetahuinya. Ditambah dengan berbagai tulisan roh nubuat yang menyatakan apa-apa yang akan dilakukan oleh setan dan agen-agennya sampai close of probation itu. Nah, itu saudara sekalian ya. Mari kita lihat satu persatu bagaimana yang dikatakan dalam Para Nabi dan Bapa 201. Ini tragedi yang paling mengerikan. Nah, kita tahu saudara bahwa
Ka'bah yang ada di bumi ini, yang dibuat Musa, itu sebenarnya sama dengan yang ada di surga. Ya, dan ini banyak orang yang akhirnya tidak mempercayai, saudara sekalian. Hanya dianggap dongeng saja. Bahkan terus terang, ada seorang doktor, profesor, yang 25 tahun sampai 30 tahun mengajarkan tentang Ka'bah, ya, kepada calon-calon pendeta, para pendeta tentunya. Akhirnya dia katakan tidak ada lagi Ka'bah. Itu simbol, itu tidak benar. Selama puluhan tahun dia mengajar, akhirnya dia apa? Dia katakan tidak benar. Saudara, nubuatan digenapi sebagaimana dalam kutipan tadi, roh nubuat. Ya. Padahal sangat jelas kalau saudara mempelajari Alkitab, di dalam tulisan roh nubuat juga sangat jelas. Ka'bah itu ada. Bahkan Yesus sekarang berada di Ka'bah, di bilik yang maha suci, mengantarai saudara dan saya. Saudara berdoa memohon pengampunan, Yesus ada di sana. Selagi Yesus berada di sana, saudara masih punya kesempatan untuk itu. Itu pelajaran yang kita ketahui, yang kita pelajari. Tanpa itu, saudara, nggak guna kita datang-datang memohon, Tuhan ampuni saya, karena saya sudah berdosa. Saudara, nggak berguna itu. Tetapi ketika Yesus masih berada di bilik yang maha suci, mengantarai saudara sebagai imam, maka saudara akan dilayakkan selalu. Ya. Saudara berdoa, ya, memohon pengampunan. Kalau Yesus tidak mengantarai saudara, ya, dengan mengatakan kepada Bapa, darahku yang mendamaikan saudara-saudara kita yang memohon pengampunan, yaitu saudara dan saya juga. Ketika Yesus masih berada di sana, saudara, ya, maka kita masih diberikan kesempatan untuk bertobat, untuk menyelesaikan masalah-masalah dosa kita. Ya. Dan itu sangat simpel, sederhana. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ketika saudara dan saya mengaku telah berdosa, pada saat itu kita diampuni, saudara-saudara. Diampuni, disucikan, dikuduskan. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Selagi Yesus masih berada di sana, di bilik yang maha suci ini. Dan di dalam nubuatan 2300 petang dan pagi, sejak tahun 22 Oktober 1844, ketika Yesus sebelumnya dia berada di bilik yang suci, tempat yang suci, dari sejak tahun 31 AD sampai 22 Oktober 1844, dia pindah ke tempat yang maha suci untuk menjalankan misi sebagai perantara. Dan pada saat yang sama, penghakiman terjadi di sorga. Penghakiman pemeriksaan. Di mana saudara dan saya, khususnya yang sudah meninggal dulu, yang berada di dalam Tuhan, diperiksa dan diputuskan nama-nama mereka, apakah akan selamat atau tidak. Jadi yang pertama, kepada umat-umat Tuhan, apakah dia tetap setia sampai akhir hayatnya atau tidak. Itu diperiksa. Dan itu nanti akan berlaku juga kepada saudara dan saya yang masih hidup sekarang ini. Yang masih hidup, kita tidak tahu kapan. Tetapi itu yang dinyatakan oleh firman Tuhan dan juga dalam kutipan roh nubuat. Bahwa setelah selesai orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan, diperiksa nama mereka, catatan-catatan mereka ketika mereka masih hidup. Maka tibalah kepada orang-orang yang masih hidup. Umat-umat Tuhan di zaman akhir ini, di mana saudara dan saya berada sekarang ini. Diperiksa, saudara. Diperiksa. Dan ada nama-nama yang diterima, dicap, dimeteraikan, diselamatkan. Ada yang tidak. Ditolak. Khusus untuk orang-orang yang mengaku umat Tuhan ini. Dari sejak zaman Adam sampai sekarang. Itu yang terjadi. Nah, saudara-saudara sekalian,
ketika Yesus masih berada di surga, di bilik yang maha suci, mengantarai, marilah kita selesaikan perkara dosa kita yang ada. Ya. Selesaikan perkara-perkara dosa kita yang ada. Jangan sampai waktunya sudah terlambat. Nah, saudara, mari kita lihat kutipan-kutipan selanjutnya. Dalam Kemenangan Akhir halaman 61. Seorang malaikat yang kembali dari bumi mengumumkan bahwa tugasnya sudah dilaksanakan. Ujian terakhir telah dijalankan ke atas dunia. Semua orang yang sudah membuktikan diri setia kepada prinsip-prinsip ilahi telah menerima meterai Allah yang hidup. Lalu Yesus menghentikan pengantaraannya di Ka'bah surga. Ketika jumlah orang yang ada saat ini, di mana saudara dan saya berada sekarang ini, sudah cukup jumlahnya. Dan ujian-ujian terakhir telah diberikan kepada setiap orang. Lalu orang-orang yang tetap setia, mereka akan menerima meterai Allah. Setelah itu, maka Yesus berhenti mengantarai sebagai imam besar di Ka'bah surga. Dikatakan ia angkat kedua tangannya dan dengan suara nyaring berseru, sudah selesai. Tugas-tugas yang dijalankan oleh Yesus sebagai pengantara saudara dan saya. Nggak ada lagi pengantara. Dan inilah tragedi yang paling mengerikan. Ketika tidak ada lagi pengantaraan di surga, ya, di dalam kutipan Roh Nubuat yang lain mengatakan, pada saat ini masih banyak umat-umat Tuhan, Seventh-day Adventist, masih berbakti, masih memohon doa pengampunan, dan seterusnya. Tetapi sebenarnya pengampunan tidak ada lagi. Karena Yesus sudah keluar dari bilik yang maha suci sebagai pengantara. Ketika Yesus berhenti memohon untuk manusia, maka seluruh kasus sudah ditentukan selamanya. Artinya apa? Pintu kasihan ditutup. Nggak ada lagi pengantaraan Yesus. Waktu ini akhirnya datang secara tiba-tiba atas semua manusia. Dan orang yang telah lalai menyucikan jiwa mereka dengan menuruti kebenaran didapati tertidur. Kita tahu yang namanya gadis atau anak darah sama-sama tertidur. Yang bijaksana, yang bodoh sama-sama tertidur. Tidak tahu dengan segala aktivitas yang ada, tertidur. Memang yang membedakan minyak, ya, karakter atau roh kudus yang ada. Nah, dikatakan ketika Yesus sudah tidak mengantarai lagi, disitulah pintu kasihan pertobatan setiap manusia tidak ada lagi. Nggak ada lagi. Seluruh kasus sudah ditentukan selamat. Ya. Yang selamat sudah ditentukan selamat, yang tidak selamat sudah ditentukan di sana. Tetapi disayangkan akan ada banyak orang yang masih seolah-olah masih bisa memohon pengampunan. Bahkan di kalangan umat Tuhan, umat yang sisa. Kristus berhenti sebagai pengantara. Pada saat inilah masa kesusahan itu dimulai. Ya, di mana 7 malapetaka itu dicurahkan, saudara-saudara sekalian. 7 malapetaka atau 7 kutuk itu dicurahkan. Dan sebenarnya 7 malapetaka atau 7 kutuk dicurahkan ini adalah bukan untuk umat-umat Tuhan yang sudah dimeteraikan, yang sudah pasti selamat. Tetapi untuk mereka yang menyembah binatang dan patungnya dan yang menerima tanda binatang itu. Semua. Ya. Dan jangan heran, di antaranya banyak juga dari saudara-saudara SDA. Ya. Nanti kita lihat kutipan yang terakhir-terakhir. Kasus setiap jiwa sudah diputuskan. Tidak ada lagi darah penebusan membersihkan dosa. Yang jahat tambah jahat. Yang benar tambah benar. Yang kudus lebih menguduskan dirinya. Dan disinilah, saudara, bagi umat Tuhan khususnya ya,
bagi umat Tuhan yang sudah dimeteraikan, ya, dan mereka itu masuk dalam 144.000. Roh Allah yang bertugas ditarik dari bumi. Baik untuk yang di luar sana, karena sudah tidak ada lagi pertobatan, dan saudara dan saya yang sudah dimeteraikan. Dan saudara dan saya punya potensi untuk itu, untuk masuk 144.000. Ketika saudara sudah dimeteraikan, masuk di sana, pada saat Yesus berhenti sebagai pengantara di surga, Roh Kudus itu ditarik. Jadi saudara akan merasakan seperti Tuhan tidak ada. Roh Kudus tidak bekerja lagi. Dan ini akan dirasakan, ya, dimulai dari kutuk yang kedua atau malapetaka yang kedua, yang dikatakan masa kepicikan Yakub itu, ya, masa kesukaran Yakub, di mana saudara dan saya yang sudah dimeteraikan, lalu kutuk yang berlangsung itu di mana akan menjadi cambukan-cambukan kepada mereka yang menerima tanda binatang bersama binatang dan patungnya, semuanya ini mereka yang merasakan kutuk atau malapetaka itu. Dan kutuk-kutuk ini terjadi tidak menyeluruh. Karena kalau menyeluruh, satu kutuk saja, satu malapetaka saja yang terjadi, itu bisa membinasakan orang-orang jahat ini. Oleh karena itu dikatakan dalam tulisan nubuat, kutuk-kutuk itu di tempat-tempat tertentu tidak menyeluruh setiap terjadi satu kutuk, satu malapetaka. Tetapi itu adalah cambukan atau pukulan kepada orang-orang jahat yang selama ini mengejek para pemelihara Sabat, mengejek orang-orang yang berada dalam kebenaran, dan seterusnya, yang menganggap enteng kebenaran yang dijalankan oleh umat-umat sisa ini. Jadi umat-umat sisa juga, umat-umat yang sudah dimeteraikan dan yang sudah masuk 144.000 ini, saudara sekalian, akan merasakan juga kepicikan seperti Yakub. Ya. Kalau kita lihat kisah Yakub ketika dia dikejar oleh Esau bersama 400 pasukannya, pasukan Esau. Yakub ini stres berat. Ya. Dia tinggalkan keluarga, dia ada di Sungai Yabok, lalu dia apa? Menyeberang, dia menyendiri di sana. Dia berdoa. Dia berdoa agar dia dilepaskan dari apa masalah-masalah yang ada ini. Dan saudara-saudara sekalian, ketika malaikat yang adalah Kristus sendiri datang langsung kepada Yakub, bergumul dengan dia, malaikat perjanjian ini, Yakub juga merasakan bahwa itu seolah-olah musuhnya yang datang. Tetapi sebenarnya malaikat atau Kristus sendiri. Dan inilah yang akan dirasakan oleh saudara dan saya ketika kita dalam 7 malapetaka itu, khususnya kutuk kedua dimulai. Karena di sana ada perintah pembunuhan massal, di mana setan dan agen-agennya akan mengejar saudara dan saya. Kita akan lari ke tempat-tempat yang lebih terpencil, ke lereng-lereng gunung, ke gua-gua, ke tempat menghindar dari perintah pembunuhan massal. Dan kita akan merasakan seolah-olah apa? Tuhan tidak ada. Itulah roh Allah itu seolah-olah ditarik dari saudara dan saya. Tetapi jangan lupa, kita sudah tahu bahwa ketika kita sudah dimeteraikan, kita masuk dalam 144.000, kita tidak akan mengalami kematian lagi. Tidak ada martir lagi pada saat itu. Pada saat 7 malapetaka dicurahkan, tidak ada martir lagi. Ya. Cuma kita akan merasakan seperti Yakub, stres berat, seolah-olah Tuhan tidak ada. Roh Kudus ini nggak ada. Nggak ada perlindungan, dan seterusnya. Inilah yang dikatakan masa kepicikan Yakub itu yang akan saudara dan saya alami di dalam menghadapi 7 malapetaka yang dicurahkan, yang dikhususkan untuk orang-orang jahat, tetapi dampaknya kepada kita umat-umat Tuhan. Tulisan Roh Nubuat katakan, 7 malapetaka yang dicurahkan adalah cara Tuhan terakhir untuk memurnikan tabiat, karakter terakhir kali, walaupun kita sudah dimeteraikan.
tetapi dimurnikan terakhir kali melalui masa kesukaran besar ini. Saudara sekalian, inilah nasihat menghadapi tragedi yang paling mengerikan ini, saudara-saudara. Ya. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidiki dirimu. Apa kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Saudara, introspeksi diri masing-masing. Kira-kira Kristus ini masih ada nggak? Apa buktinya kalau Kristus masih ada? Oh, kalau ada acara-acara yang berbau kerohanian, acara-acara rohani, apapun itu, kita langsung menyambutnya. Ketika kita melakukan segala sesuatu yang menolong orang lain, kita tahu Kristus ada. Dan seterusnya, ada banyak hal ini, saudara. Ya. Uji diri kita sendiri. Benar nggak kita ini bisa menghadapi peristiwa yang di depan yang sangat besar ini? Tragedi yang paling mengerikan, yang bisa membuat kita tidak selamat, binasa. Ya. Dalam seri Membina Jilid 3 halaman 276, memang benar bahwa Allah mengasihi kita, bahwa Ia bekerja demi kebahagiaan kita, saudara. Dan bahwa jika hukum-hukumnya selalu ditaati, kita tidak pernah mengenal penderitaan. Dan tidak kurang benarnya bahwa di dunia ini sebagai akibat dosa, penderitaan, kesusahan, beban hidup menimpa setiap orang. Ini kutipan di bold kuning. Dunia ini bukanlah lapangan pawai, tapi satu medan pertempuran. Semua dipanggil menanggung kesukaran sebagai serdadu yang baik. Memang dikatakan, saudara, ketika kita menjalankan hukum Tuhan, kita taati 100%. Kita tidak akan pernah mengenal penderitaan, dalam tanda kutip. Penderitaan karena kita berbuat dosa, kan itu. Tapi ketika kita menjalankan hukum-hukum Tuhan taat, kita tidak akan mengenal penderitaan itu. Walaupun kita diserang, seolah-olah menderita. Tapi jangan lupa, ya, jangan lupa bahwa di dalam firman Tuhan, pengikut-pengikut Kristus yang benar, senantiasa akan bergelut dengan masalah, penderitaan, kesukaran. Karena kita berada dalam medan pertempuran. Kita bertempur dengan kuasa kegelapan, dengan agen-agennya, untuk mempertahankan kebenaran yang kita miliki. Timotius katakan, kalau engkau atau saya atau saudara beribadah di dalam Tuhan, maka kita akan menderita aniaya. Mengapa? Di mana ada kebenaran, di situ ada ketidakbenaran. Setan menyerang di sana. Di mana ada saudara dan saya yang setia dalam kebenaran, di situ ada serangan setan untuk menggoyahkan iman saudara. Itu akan selalu ada. Sehingga boleh dikatakan, hidup ini adalah masalah. Tetapi masalah itu adalah kehidupan. Kalau saudara tidak mau bermasalah, tidak mau menghadapi masalah, berarti saudara siap untuk mati. Tapi kalau saudara katakan, saya hidup, hidup itu artinya bermasalah, saudara. Siap menghadapi masalah. Jadi masalah itu adalah kehidupan. Dan kehidupan itu adalah apa? Masalah. Itu yang benar. Jadi jangan pernah kita menghindar dari masalah-masalah yang ada. Ya. Ini cara kita menghadapi tragedi yang mengerikan di depan saudara sebagai umat-umat Tuhan. Apabila Tuhan mengizinkan pencobaan dan kesusahan, itu adalah untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi sekali lagi, dengan masalah yang ada, itu akan membawa kita, akan kelihatan kita ini seperti emas nggak karakter kita di dalam apa? Cobaan-cobaan kesusahan yang diizinkan datang kepada kita. Jika diterima dengan iman, pencobaan yang tampaknya sangat pahit dan berat ditanggung akan terbukti menjadi suatu berkat.
Jadi kalau kita terima dengan iman, karena kita tahu kalau tidak melalui masalah, kesusahan, kita tidak akan apa? Tidak akan murni tabiat kita seperti Kristus nantinya. Hanya melalui gemblengan, melalui masalah, kesusahan yang datang setiap saat. Dan untuk menjaga supaya kita tetap kuat di dalam iman kita, di dalam menghadapi semua cobaan ini, dikatakan apa? Kita terima. Ya. Walaupun sangat berat, ketika kita terima dengan iman masalah-masalah ini, maka itu akan menjadi berkat bagi kita. Makanya tidak heran Rasul Paulus katakan, dalam kelemahanlah kuasa Yesus datang, karunia Yesus datang melimpah di dalam aku. Ya. Berapa banyak orang yang tidak pernah akan mengenal Yesus, sekiranya kesusahan tidak membuat mereka mencari penghiburan dia. Jadi dengan masalah atau kesusahan itu saja yang boleh membawa kita untuk siap menghadapi tragedi besar yang terjadi ke depan ketika Yesus tidak mengantarai lagi di surga. Cara yang benar menghadapi kesukaran bukan dengan melarikan diri, tapi mengubahnya. Yang menyakitkan itu haruslah sifat yang lebih rendah, yang menyeberangi sebagaimana adanya. Keinginan-keinginan dan kecenderungan alami, tetapi rasa sakit dapat dihilangkan oleh kesukaan yang lebih besar. Tidak heran Raja Salomo katakan, kalau kita berbahagia, bergembira, itu akan memunculkan apa? Kekebalan, kekuatan. Dibandingkan kita uh, mengeluh, susah, sedih, dan lain sebagainya. Jadi dengan sukacita ketika kita menghadapi semua masalah ini, maka akan membangkitkan kekuatan yang dibantu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Ketika kita menyimpang dari jalan kewajiban, itulah jalan menjadi sulit dan berduri. Jadi yang membuat kita menjadi masalah sebenarnya diri kita sendiri. Kita sudah tahu dosa, kita sudah tahu itu kejahatan, tapi kita coba-coba sehingga itu menjadi kesulitan bagi kita. Pengorbanan yang harus kita lakukan dalam mengikuti Kristus hanyalah beberapa langkah untuk kembali ke jalan terang. Jadi gampang. Ketika kita berdosa, balik langsung. Tuhan, ampuni dosa saya. Ampuni saya dari dosa-dosa yang baru saya buat. Selesai. Jadi 1 Yohanes 1 ayat 9 ini harus kita hafal, harus kita pikir-pikirkan, dan itu memicu kita, memotivasi kita untuk menyelesaikan sesegera mungkin dosa yang dilakukan. Sangat mudah rumus pertobatan ini. Sangat mudah. Walaupun pertobatan ini adalah apa? Mujizat yang terbesar. Tetapi sangat mudah sebenarnya untuk dijalankannya. Ya. Nah, ini salah satu yang perlu kita ketahui, saudara, ya. Mengapa kita bisa gagal ketika Yesus sudah tidak mengantarai kita? Dikatakan dalam Testimonies jilid 5, 153. Tuhan akan datang. Biarlah setiap orang menunjukkan imannya melalui perbuatan. Iman akan kedatangan Kristus yang sudah dekat, sedang sekarat dari gereja-gereja. Saudara-saudara sekalian, ketika ada khotbah, ada KKR, ada pembicaraan-pembicaraan yang berhubungan dengan kedatangan Kristus yang sudah sangat dekat. Masih banyak orang, masih banyak umat-umat Tuhan yang sebenarnya imannya kepada kedatangan Yesus itu sekarat. Bagaimana sekarat? Mereka masih memimpikan tinggal di dunia ini 1000 tahun lagi. 1000 tahun lagi dengan kemakmuran. Buktinya apa? Mereka masih berbondong-bondong untuk menyimpan harta, mengumpulkan harta, membeli aset-aset mereka, tanah, rumah, mobil. Setiap tahun berganti, lebih baik lagi, dan seterusnya. Kelihatan, saudara. Kelihatan sekali. Keegoisan yang menyebabkan saudara dan saya merampok Allah. Karena melayani kepentingan diri. Jadi, iman akan kedatangan Kristus di kalangan SDA sekarang ini sekarat. Keegoisannya terjadi.
di kalangan umat Tuhan. Dikatakan ini sama dengan merampok Tuhan. Karena apa? Tugas saudara dan saya adalah menyegerakan kedatangan Yesus dengan membawakan pekabaran 3 malaikat. Pekabaran rahmat Tuhan terakhir ini ke atas dunia. Harus kita sampaikan. Dan itu bukan di dalam program-program organisasi. Tetapi itu adalah pola hidup umat Tuhan yang mau diselamatkan. Saudara harus menginjil pribadi. Nggak ada hal lain lagi yang saudara bisa jalankan. Karena di dalam penginjilan pribadi, peristiwa atau kegiatan yang ada di bilik yang suci ada di sana. Karena kalau kita menginjil, kita akan berdoa. Kita akan belajar firman Tuhan, tulisan roh nubuat. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dikatakan, oleh tulisan roh nubuat yang lain mengatakan, jangan berharap saudara akan ke surga kalau tidak menginjil. Menginjil pribadi. Bukan karena program-program organisasi dan seterusnya. Tetapi itu pola hidup sebagai umat Tuhan, warga surga yang akan diselamatkan. Jadi di sini ada unsur pengorbanan. Pengorbanan saudara punya diri, pengorbanan harta, tenaga, waktu saudara untuk membawa jiwa-jiwa. Dan jiwa-jiwa ini bukan cuma yang non-SDA, tetapi yang di dalam. Karena banyak umat-umat Tuhan yang sekarat juga iman mereka. Perlu ditobatkan kembali. Perlu direformasi, di-revival lagi. Umat-umat Tuhan di dalam ini, saudara sekalian. Jadi, ketika kita memberitakan pekabaran kepada saudara kita seiman, menguatkan iman, kita menginjil juga, menginjil di dalam. Dalam Yeskiel 3 dikatakan, kita menginjil di dalam dan keluar. Jadi kalau ada yang di dalam berbelok, kita harus bawa mereka kembali untuk kembali ke jalannya. Kalau yang belum mengenal kebenaran, kita harus bawa mereka kembali. Itu tugas kita, tugas saudara dan saya, yang harus kita jalankan. Ini yang harus kita. Mereka yang hanya sedikit melatih imannya sekarang berada dalam bahaya sangat besar, jatuh ke bawah kuasa penipuan setan dan perintah pemaksaan hati nurani. Ya. Kalau saudara dengar dalam kutipan roh nubuat, perintah pemaksaan hati nurani, puncaknya adalah ketika sandelo itu dipaksakan. Jadi, sebenarnya kalau kita perhatikan sekarang-sekarang ini, ketika kita melihat ada gerakan-gerakan atau hal-hal yang dipaksakan di dalam berbagai hal kepada saudara dan saya, sebenarnya itu awal-awal menuju kepada pemaksaan hati nurani yang puncaknya adalah ketika undang-undang hari Minggu dipaksakan. Itu kalau saudara belajar tentang bagaimana pemaksaan hati nurani ini adalah menuju kepada pemaksaan undang-undang hari Minggu yang akan dilaksanakan, disahkan di Amerika Serikat, dan seterusnya di seluruh dunia. Ya. Saudara-saudara sekalian, ada banyak hal di sini yang perlu kita perhatikan sebagai umat-umat Tuhan. Siapa yang akan menerima terang Tuhan dan kuasanya? Kepada jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh mencari terang dan yang menerima dengan senang hati setiap cahaya terang ilahi dari sabdanya yang suci. Kepada mereka sajalah terang akan diberikan. Melalui jiwa-jiwa inilah Allah akan menyatakan terang dan kuasanya, akan menerangi bumi, dan seterusnya. Ya. Jadi yang diandalkan Tuhan ketika pikiran kita itu apa? Disiplin roh, kebersihan hati, pikiran yang diperlukan, yang bersahaja, terlatih, taat, demikianlah firman Tuhan, daripada demikianlah kata A, kata B. Semuanya harus demikianlah firman Tuhan. Ya. Lalu saudara sekalian, oleh karena kita sudah berada di penghujung sejarah dunia ini, ya, dalam beberapa saat ke depan kita akan melihat ya Yesus
keluar dari bilik yang maha suci. Maka dikatakan dalam kemenangan akhir ini, sementara penghakiman penyidikan berlangsung di surga, sementara dosa orang percaya menjadi ditiadakan dari bait suci. Pekerjaan istimewa, penyucian, membuang dosa harus terjadi di tengah umat Allah. Harus ini terus yang kita lakukan, saudara sekalian ya. Penyucian, membuang dosa-dosa harus terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi dalam letter 45-1891 dikatakan, tidak akan ada lagi pintu kasihan sesudah kedatangan Tuhan. Mereka yang mengatakan bahwa akan ada lagi adalah orang-orang yang tertipu dan tersesat. Sebelum Kristus datang, segala sesuatu akan sama seperti sebelum air bah. Dan setelah juru selamat tampak dalam awan-awan di langit, tidak seorang pun akan mendapat kesempatan lain memperoleh keselamatan. Semua orang sudah membuat keputusannya. Jadi ketika Yesus datang kedua kali, atau setelah Yesus keluar dari bilik yang maha suci, saudara, nggak ada lagi nanti pintu kasihan, pertobatan. Itu terakhir. Keputusan yang mutlak, pasti, siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat, itu sudah terjadi. Nah, ini kutipan untuk saudara Seventh-day Adventist. Ini 2-3 kutipan terakhir. Testimonies volume 5, 216. Meterai Allah tidak akan pernah ditempatkan pada dahi pria wanita yang najis. Tidak akan pernah ditempatkan pada dahi pria wanita yang ambisius, mencintai dunia. Tidak akan pernah ditempatkan pada dahi pria dan wanita yang berkata tidak benar atau hati penipu. Semua orang yang harus menerima meterai Allah harus tanpa cacat di hadapan Allah. Ini calon-calon surga, saudara. Meterai Allah. Ya, meterai Allah. Sabat itu. Ya. Testimoni jilid 5, 213. Tidak semua yang mengaku memelihara hari sabat akan menerima meterai Tuhan. Saudara dan saya, pemelihara sabat. Tidak semua yang mengaku memelihara sabat akan menerima meterai Tuhan. Ada banyak bahkan di antara mereka yang mengajarkan kebenaran orang lain yang tidak akan menerima meterai Allah di dahi mereka. Mereka memiliki terang kebenaran, mereka tahu kehendak Tuhan, mereka mengerti setiap titik iman kita, tapi mereka tidak melaksanakannya. Banyak pemelihara sabat ternyata tidak menerima meterai. Dan inilah tragedinya yang paling mengerikan. Ketika umat-umat Tuhan yang mengaku sebagai umat Tuhan sekarang, yang percaya hari Sabat itu sebagai hari yang benar, ya, saya pertahankan, saya jaga. Tetapi ketika Yesus katakan sudah selesai, sudah genap, saudara tidak dimeteraikan. Ternyata nggak selamat. Karena banyak dari para pemelihara Sabat tidak dimeteraikan. Sekarang, ini kutipan terakhir sekali. Ya, saudara perlu catat, mungkin saudara screenshot, dihafal nih. Adventist Review, 7 September 1989, halaman 26. Sabat adalah tanda penurutan kepada Allah. Tapi kita harus waspada, hati-hati. Setiap orang yang berfokus kepada hari Sabat itu, yang memandang pemeliharaan Sabat sebagai keselamatan, dasar keselamatan, adalah seorang calon yang akan menerima tanda binatang. Hati-hati saudara. Ya, saudara sadar atau tidak sadar? Mudah-mudahan sekarang kita sadar semuanya. Ketika kita berfokus pada hari Sabat, Sabat itu jadi Tuhan. Bukan berfokus pada Kristus, tetapi kita legalisme. Ya. Saudara sadar atau tidak sadar? Ketika saudara katakan, anak-anak, ayo, hari Sabat, cepat ke gereja kita. Cepat ke gereja. Kalau enggak kamu masuk neraka. Ayo kita ke gereja. Kalau enggak selamat. Ketika kita berfokus kepada hari Sabat itu sebagai dasar keselamatan, berulang-ulang kita jalankan itu, kita tidak berfokus kepada
Kristus, kepada Tuhan atas hari Sabat itu, kita seorang calon bagi tanda binatang. Sama dengan ahli Taurat, orang Farisi. Ya. Hukum-hukum itu lebih tinggi daripada pembuat hukumnya. Hukum Sabat itu lebih tinggi daripada Kristus yang adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara perlu renungkan berulang-ulang ini. Benarkah saya ini pemelihara Sabat, tetapi saya menjadikan Sabat itu Tuhan, dewa saya, ilah saya? Bagaimana caranya? Hari Jumat, saudara stres. Ya. Saudara memikirkan baju yang akan saya pakai, makanan yang dipersiapkan. Tidak ada fokusnya akan Kristus. Penyembahan kepada Kristus itu. Semua difokuskan kepada Sabat, kepada hal-hal yang bukan penyembahan kepada Kristus pada hari Sabat itu. Saudara, kalau saudara kedapatan di sana, itu juga untuk saya juga dan keluarga. Maka kita bertobatlah sekarang. Jangan sampai hari Sabat yang merupakan tanda penurutan kita kepada Tuhan, lalu kita jadikan hari Sabat ini menjadi Tuhan kita, ilah kita. Fokusnya kepada hari Sabat, kepada hal-hal yang mengarah kepada legalisme. Kalau kita jalankan itu berulang-ulang, saudara sekalian, maka tragedi yang mengerikan itu akan terjadi kepada kita. Kita tidak akan dimeteraikan. Kita akan melihat ketika Yesus katakan sudah genap, kita tidak menerima keselamatan. Pintu kasihan pertobatan tertutup bagi kita, umat-umat Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sekarang ini setan dan agen-agennya sementara menyerang hari Sabat Tuhan. Hukum Tuhan. Ya. Bahkan binatang yang pertama, dia mau diakui sebagai imam besar itu yang menggantikan imam besar Yesus di surga. Yang mau disembah. Di mana di belakangnya adalah setan sendiri. Roh nubuat tidak lagi diakui oleh umat-umat Tuhan. Yang mengaku umat-umat Tuhan. Seventh-day Adventist. Ini yang terjadi, saudara semua. Jadi, karena kita sudah tahu hal ini, mari kita bertobat sekarang, saudara. Jangan sampai peristiwa-peristiwa itu yang akan menggagalkan kita untuk dimeteraikan. Tragedi yang paling mengerikan adalah saudara yang sudah lama di dalam kebenaran. Anggota SDA, umat yang sisa, umat yang dinubuatkan, gereja yang dinubuatkan. Tetapi pada akhirnya, saudara dikatakan sebagai calon penerima tanda binatang itu. Saudara berbelok, bergabung bersama musuh yang akan dibinasakan juga. Saudara-saudara sekalian, nubuatan pasti digenapi. Tetapi celakalah yang melakukan penggenapan nubuatan dalam hal-hal yang negatif itu. Saudara sudah tahu, banyak berdoa, ambil waktu puasa paling kurang seminggu sekali, 2 kali lebih baik, maka saudara akan mendapatkan kuasa ekstra untuk melawan berbagai masalah, berbagai kesusahan yang didatangkan dari dalam diri kita oleh kecenderungan daging ini dan juga dari luar, dari setan dan agen-agennya. Saudara, waktu ini adalah waktu yang jahat. Ya. Setiap saat kita bisa jatuh. Oleh karena itu kita perlu waspada dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan yang sudah pasti arahnya ke surga, yang sudah diberikan tanda, diberikan petunjuk bagaimana arahnya supaya kita sampai ke surga. Sudah diwanti-wanti bagaimana setan akan menyerang kita. Ya. Lalu akhirnya kita juga tidak masuk, tidak dimeteraikan. Inilah tragedi yang paling mengerikan.
yang akan membawa banyak umat Tuhan tidak diselamatkan. Saya yakin dengan pelajaran ini, maka kita dengan pertolongan Roh Kudus akan membawa kehidupan kita lebih baik selangkah dan akan menuju kepada kebenaran yang sesungguhnya di dalam penantian saudara dan saya menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.